Ya, ya ada beberapa tanda bahwa kemungkinan seseorang kena penyakit TB. Pertama kita kenal dengan gejala klinis ya. Gejala klinis yang mengarah ke gangguan respirasi ya. Nanti ada gejala yang mengarah ke gangguan sistemik, kelainan sistemik. Nah, kalau gangguan respirasi itu biasanya pasien dengan keluhan batuk. Batuknya rata-rata sih berdahak, yang dialamin tuh lebih dari 2 minggu. Jadi batuknya bersifat kronis. Kemudian nanti bisa dengan gejala lainnya. Kadang dengan keluhan batuk berdarah. Nanti ada juga dengan keluhan sesak. Tapi kalau sesak itu sih biasanya kasusnya sudah lama, udah proses sudah lebih berat. Dan nyeri dada juga kadang-kadang dirasakan. Nah, itu untuk gejala dengan respirasi. Nanti ada gejala sistemik. Gejala sistemiknya apa? Itu biasanya demam. Demam bersifat hilang timbul. Itu demamnya tidak terlalu tinggi, bersifat subfebril, dan suhunya rata-rata sih di bawah 38. Kemudian nanti ada nafsu makannya menurun, diikuti dengan berat badan yang menurun. Nah, satu lagi yang khas adalah disertai dengan keringat banyak. Biasanya itu pada malam hari. Itu khasnya. Jadi kalau datang pasien dengan keluhan seperti itu, kita harus pikirkan, oh jangan-jangan ini TB. Maka kita harus lakukan pemeriksaan penunjang yang mengarah ke diagnosis TB. Batuk berdarah, ya memang sering pasien TBC ya, pasien datang dengan keluhan batuk berdarah. Tetapi nggak selalu mesti batuk berdarah itu TBC. Atas nama penyakit yang melibatkan paru dan saluran nafas itu bisa batuk berdarah. Jadi nggak mesti batuk berdarah, oh ini TBC nih, enggak. Tapi memang kita pikirkan ke arah sana. Tapi nggak mesti TBC. Ada penyakit-penyakit lain juga dengan keluhan utamanya batuk berdarah. Contohnya pada pasien kanker paru. Itu kanker paru itu sering datang ke kita dengan keluhan pertama batuk berdarah. Ya. Tapi biasanya kalau kanker paru itu usianya sudah tua. Dan penyakit lain itu bronkiektasis. Bronkiektasis itu juga sering datang dengan batuk darah, ya. Tapi disertai dengan gejala-gejala lainnya. Dan anamnesisnya nanti ada yang lain. Dan penyakit-penyakit yang lain. Juga kadang-kadang nggak hanya mesti kasus paru yang berdarah, penyakit jantung juga bisa berdarah. Atau jangan-jangan pasiennya ada gangguan hematologik juga bisa, ya. Tapi memang umumnya sih kalau batuk berdarah itu memang melibatkan organ paru dan memang sering pada TBC, tapi nggak selalu TBC, bisa yang lain juga. Ya, oke. Jadi TBC itu menular melalui batuk dari pasien yang BTA-nya positif, ya. Pada saat pasien itu batuk, dia mengeluarkan percikan-percikan droplet, ya, tersebar di udara. Kemudian ada orang lain di sekitarnya menghirup udara yang sama, mengandung droplet tersebut, maka itu bisa masuk ke saluran nafasnya, ya, bisa sangkut ke alveoli. Dan itu membutuhkan proses yang agak lumayan lama. Rentang waktunya sekitar 2-12 minggu. Rata-rata sih dari pertama masuk kuman sampai terjadinya gejala itu rata-rata antara 4-8 minggu. Tapi tergantung faktor imunitas pasien tersebut juga. Bisa lebih cepat kalau imunitasnya kurang bagus, atau mungkin pada pasien yang ada orang-orang yang imunitas bagus itu bisa lebih lama. Terutama itu pada pasien dengan imunokompromis, ya, atau dia memiliki penyakit komorbid. Contohnya pasien dengan diabetes mellitus atau pasien dengan penyakit imunokompromis seperti HIV, ya, atau pasien dengan gangguan autoimun, ya, kemudian pasien dengan gagal ginjal. Itu semua rata-rata imunitasnya kurang baik dan itu beresiko, ya, beresikonya 3-5 kali lipat menjadi sakit TBC. Satu lagi pada pasien atau pada orang-orang dengan riwayat perokok berat, itu juga mudah menjadi kena sakit TBC, ya. Jadi memang kalau TBC ini faktor imun sangat berperan.
Jadi kalau misalkan pada pasien tadi yang saya sebutkan itu imunnya jelek, kurang bagus, maka TBC-nya mudah berkembang. Nah, itu dia. Ya, sering pasien datang ke kita, kalau kita nyatakan dia, oh bapak ini anaknya kena TBC, nanti orang tuanya bilang ini, tapi kami nggak ada keturunan TBC. Sementara itu sebenarnya bukan keturunan, ya. Jadi TBC itu menularkan. Jadi satu rumah ada yang sakit TBC, ya, dia batuk, ya, kemudian ada keluarga yang lain di sekitarnya terhirup oleh keluarga itu, tertular, ya. Bukan dia turun secara genetik, nggak ada itu. Jadi dia tertular, ya. Jadi batuk sembarangan, ya, droplet keluar, terhirup, maka bisa kena ke orang sekitarnya. Terutama yang sangat mudah kena itu adalah anak-anak, ya, anak-anak dengan imun kurang baik, ya, di bawah 5 tahun itu sangat mudah kena. Kemudian orang tua juga, ya, orang tua ya, ini juga mudah terkena. Satu lagi, kalau di keluarga tersebut ada yang penyakit tadi, penyakit imunokompromis atau penyakit komorbid, itu juga mudah kena. Ya. Kenapa nggak cuma 2 bulan aja gitu ya? Kenapa paling sekarang 6 bulan paling cepat? Kalau misalkan kategori 2 malah 8-9 bulan. Kalau kasus resisten malah itu sampai 20 bulan, bahkan sampai 2 tahun. Jadi kuman TBC ini ada macam-macam. Ya, ada beberapa populasi kuman TBC yang pengobatannya itu nggak bisa cepat. Ya, jadi ada pengobatan untuk populasi A misalnya itu diberikan obat yang membunuh kuman yang tumbuhnya cepat. Nanti ada populasi yang berikutnya itu membutuhkan pengobatan yang lama dan obat yang lebih kuat. Ya, makanya pengobatannya itu nggak bisa cukup seperti pengobatan infeksi lain hanya 2 minggu atau 1 bulan. Dia membutuhkan pengobatan yang panjang dan obat-obat yang banyak, karena masing-masing obat itu bekerjanya membunuh populasi yang berbeda-beda. Nanti ada populasi yang sangat bandel, jadi membutuhkan pengobatan yang lebih lama. Kalau pasien TBC sudah kita nyatakan, Pak ini harus makan obat sekian bulan, tapi kadang-kadang dia makan obat cuma sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Kenapa dia berhenti? Kadang-kadang ini sudah sembuh, setelah minum obat 2 minggu atau 1 bulan dia merasa sembuh, dia nggak minum lagi, atau karena merasa dia sudah agak enakan, minumnya kapan teringat, atau mungkin karena kesibukan atau tidak ada yang mengingatkan, minumnya juga kapan ingat, ya. Makanya di situ perlu fungsi pengawas minum obat. Akibatnya apa kalau dia makan obat terputus-putus atau tidak rutin setiap hari pada waktu yang sama? Yang kita khawatirkan itu akan menjadi resiko resisten, ya. Jadi TB itu ada 2, ada TB sensitif, ada TB resisten. Kalau TB sensitif itu masih bisa dengan pengobatan 6-8 bulan hanya oral. Tetapi kalau dia jadi resisten, kumannya itu nggak mempan lagi dengan obat yang biasa kita berikan, yang oral, ya, yang kita berikan selama ini. Dan itu membutuhkan obat yang lebih banyak dengan panduan yang lebih banyak, panduan pengobatan lebih banyak, dan efek sampingnya lumayan berat. Bahkan yang agak merepotkan, jika terjadi resisten maka pasien itu membutuhkan suntikan. Suntikan itu paling cepat 4 bulan dan disuntik setiap hari. Nah, itu memang kalau sudah seperti itu kita iba ngelihat pasien, karena memang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak enak, dan efek samping yang banyak untuk TB resisten. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang sudah dinyatakan TB paru dan dianjurkan makan obat 6 bulan, pastikan memang makan obat 6 bulan dan minum di waktu yang sama setiap harinya sesuai anjuran dokter. Tuntas ini maksudnya sembuh, ya. Ya, sembuh, insya Allah sembuh, ya. Asal pengobatannya sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, minimal 6 bulan. Nah, jadi minimal 6 bulan. Kenapa? Karena pada kasus-kasus misalnya dia dengan komorbid, misalnya diabetes mellitus, itu mungkin membutuhkan pengobatan yang lebih lama jika kadar gula darahnya tidak bagus, masih tidak terkontrol, maka itu pengobatannya agak lebih lama. Atau mungkin pada kasus-kasus TB ekstra paru, TB di luar paru, apakah dia TB tulang, apakah dia TB meningitis TB, atau mungkin TB yang lain di luar paru, maka itu pengobatannya itu membutuhkan minimal 9 bulan. Insya Allah sembuh, insya Allah sembuh.
Iya, ya. Jadi bisa. Seseorang yang sudah kita nyatakan sembuh, sudah menyelesaikan pengobatan 6 bulan, masih mungkin dia terjangkit kembali, ya. Pertama, mungkin ada proses reinfeksi. Bisa jadi pasien tersebut sudah sembuh, kemudian dia kena lagi infeksi yang baru, kuman TBC dari yang lain, maka dia bisa kena kalau imunnya kurang bagus. Atau mungkin reaktivasi, sudah sembuh, ya. Kemudian pada suatu saat pasien dengan imunnya rendah atau ada penyakit komorbid seperti tadi, maka menjadi sakit kembali. Bisa. Kalau menjadi sakit kembali, maka pengobatannya itu agak lebih lama dan membutuhkan paduan pengobatan yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau ibu hamil kena TBC itu biasanya terjadi ibunya itu sering dengan kurang gizi. Ya, kurang gizi karena nafsu makannya menurun kalau dia sakit TBC. Nah, kalau pasien dengan kurang gizi, maka akan mempengaruhi proses perkembangan janin. Yang kita takutkan nanti janinnya tumbuhnya kurang baik, ya. Jadi kalau memang pas ibu hamil dinyatakan TBC, itu berobat rutin, makan obat teratur, ya, insya Allah janin putri tidak terinfeksi. Yang kita takutkan kalau misalkan dia tidak berobat, yang kita khawatirkan nanti juga bisa kena ke janinnya, ya. Walaupun kasus itu masih jarang, ya. Jadi kalau misalkan ibu hamil TBC, pastikan dia makan obat teratur. Nggak apa-apa dengan kondisi janin, nggak apa-apa. Jadi walaupun dia makan obat itu insya Allah tidak mempengaruhi janinnya, kecuali ada obat tertentu yang tidak boleh diberikan, ya, seperti obat suntikan itu memang tidak boleh pada pasien ibu hamil. Nah, ya, misalkan dalam satu rumah ada anggota keluarga kita sakit TBC, apa yang kita harus lakukan? Pertama, ajarkan etika batuk kepada dia, ya. Bagaimana cara batuk? Kalau ada masker lebih baik, jadi pakai masker pada saat dia batuk itu kumannya nggak kemana-mana. Atau jika tidak pakai masker, dia batuk tidak bisa tutup mulut, ya, tidak ada tisu, itu ajarkan etika batuk, nutup seperti ini, batuk di bagian lengan dalam, ya, supaya kumannya nggak kemana-mana. Nah, kemudian apa lagi yang bisa lakukan? Berikan dia kamar sendiri. Pisahkan dulu dengan keluarga yang lain, ya. Itu hanya pada 2 bulan pertama pada fase intensif, dan berikan kamar dengan ventilasi yang baik, ya. Kalau usahakan sinar matahari bisa masuk, jadi sirkulasi udara baik, dan dengan sinar matahari itu bisa membunuh kuman-kuman yang mungkin ada di ruangan tersebut. Tidak perlu membedakan piring, gelas, atau handuk atau tidak perlu, ya. Yang penting dicuci bersih, jangan dipakai bersamaan, ya. Jadi pas dia pakai ya cuci bersih saja, kemudian jangan bergantian, ya, itu nggak apa-apa, ya. Karena masyarakat kadang-kadang gini, piringnya sendiri, gelasnya sendiri, dia pisah, kasihan dia, nggak apa-apa, ya. Karena dia menularnya melalui batuk, bukan melalui makanan. Kecuali makanan dibatukkan kemudian diberikan ke keluarga yang lain, nah itu bisa menularkan. Ya. Pertama, terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Cukup istirahat, ya, makan makanan bergizi, ya, olahraga, ya, dianjurkan juga agar imunitas kita terjaga. Kita memang tidak bisa memastikan apakah kita terbebas dari kuman TBC, karena kan Indonesia ini endemik. Bisa kita mungkin ketemu kuman TBC di mana saja. Jadi kita sendiri yang menjaga tubuh kita, imun kita, supaya kita tidak gampang sakit. Hati-hati pada saat ada yang batuk, karena kan ada yang batuk, kita nggak tahu tuh apakah batuknya batuk karena TBC atau bukan. Atau jika kita sendiri yang batuk, itu kita pakai masker atau tutup mulut dengan tisu, ya. Buang dahak tidak boleh sembarangan, ya. Jadi kalaupun ada yang batuk dekat kita, imun kita bagus, itu kuman TBC belum tentu menyebabkan kita sakit, ya. Jadi gini, kita ini bisa saja sudah jadi TB laten. TB laten artinya apa? Kita pernah terinfeksi kuman TBC, tapi imun kita bagus. Sehingga kuman itu hanya tidur di badan kita. Jadi jangan sampai kuman itu bangun. Gimana caranya? Kayak tadi, cukup istirahat, makan makanan bergizi, olahraga teratur, ya. Kemudian pikirannya harus
dijaga. Nah, harus positif, jangan mikir ya kita bilang jangan stres, ya kadang-kadang kondisi kita juga kadang-kadang membuat kita banyak pikiran, tapi usahakan tetap berpikir positif ya, supaya imun kita tetap terjaga dengan baik. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Salam edukasi.